Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengomposan, yang dimana pengomposan itu berasal dari kata kompos. Apa yang dimaksud dengan kompos? Kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Lalu, apa itu pengomposan? Pengomposan adalah proses di mana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Membuat kompos adalah mengatur dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih cepat. Selanjutnya, apa manfaat kompos? Kompos memiliki banyak manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek. Pertama, aspek ekonomi, yaitu menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah dan mengurangi volume atau ukuran limbah. Memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Yang kedua, ditinjau dari aspek lingkungan, yaitu mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Yang ketiga, ditinjau dari aspek bagi tanah atau tanaman, yaitu meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan kapasitas diorap air tanah, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, meningkatkan kualitas hasil panen atau rasa, nilai gizi, dan jumlah panen, menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, menekan pertumbuhan atau serangan penyakit tanaman, meningkatkan retensi atau ketersediaan hara di dalam tanah. Bahan-bahan apa saja yang dapat dikomposkan? Pada dasarnya, semua bahan-bahan organik padat dapat dikomposkan. Misalnya, limbah organik rumah tangga, sampah-sampah organik pasar atau kota, kertas, kotoran atau limbah peternakan, limbah-limbah pertanian, limbah-limbah agroindustri, limbah pabrik kertas, limbah pabrik gula, limbah pabrik kelapa sawit, dan lain-lain. Di sini kita lihat limbah TKKS di pabrik kelapa sawit, sampah kota. Jenis sampah yang dapat dikomposkan. Sampah organik. Sampah organik atau sering disebut sampah basah adalah jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah membusuk dan dapat hancur secara alami. Contohnya adalah sayuran, daging, ikan, nasi, ampas perasan kelapa, dan potongan rumput atau daun atau ranting dari kebun. Nah, ini dia sampah organik yang dapat dibuat kompos. Jenis sampah yang tidak dapat dikomposkan, yaitu sampah non-organik. Sampah non-organik atau sampah kering adalah sampah yang tersusun dari senyawa non-organik yang berasal dari sumber daya alam tidak terbaharui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Contohnya adalah botol gelas, plastik, tas plastik, kaleng, dan logam. Selanjutnya, proses yang terjadi selama pengomposan. Dari proses pembuatannya, kompos dibagi dua, yaitu kompos alami dan kompos buatan. Yang pertama, kompos alami. Yang dimaksud dengan pembuatan kompos secara alami adalah pembuatan kompos yang dalam proses pembuatannya berjalan dengan sendirinya, dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. Manusia hanya membantu mengumpulkan bahan, menyusun bahan,
untuk selanjutnya proses pengomposan berjalan dengan sendirinya. Kompos yang dibuat secara alami memerlukan waktu pembuatan yang lama, yaitu mencapai waktu 3-4 bulan, bahkan ada yang mencapai 6 bulan dan lebih. Yang kedua, kompos buatan. Yang dimaksud dengan pembuatan kompos dengan campur tangan manusia adalah pembuatan kompos yang sejak dari penyiapan bahan atau pengadaan bahan dan pemilihan bahan, perlakuan terhadap bahan, pencampuran bahan, pengaturan temperatur, pengaturan kelembaban dan pengaturan konsentrasi oksigen, semua dilakukan di bawah pengawasan manusia. Proses pembuatan kompos yang dibuat dengan campur tangan manusia biasanya dibantu dengan penambahan aktivator pengurai bahan baku kompos. Apa itu starter kompos? Yaitu mikroorganisme dekomposer atau yang terdiri dari bakteri pengurai, cendawan, mikroba pengurai lainnya yang telah diisolasi yang digunakan untuk mempercepat proses dekomposisi bahan organik. Penggunaan starter dapat mempercepat proses pengomposan dari 4-6 bulan menjadi 3-4 minggu. Mikroba yang terkandung di dalam starter atau aktivator. Secara global, terdapat 5 golongan yang pokok, yaitu bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp, Streptomycetes sp, ragi, dan Actinomycetes. Metode pembuatan kompos ada 3. Yang pertama, Windrow system, yang kedua Aerate static pile, dan yang ketiga Impes cell. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengomposan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengomposan antara lain rasio karbon atau nitrogen, ukuran partikel, aerasi, porositas, kandungan air, suhu, pH, kandungan hara, dan kandungan bahan-bahan berbahaya. Kondisi yang optimal untuk mempercepat proses pengomposan. Riak tahun 1992. Bisa dilihat tabelnya. Standar kualitas kompos dari sampah rumah tangga. Kunci proses pembuatan kompos. Memperoleh campuran bahan baku yang benar. Kombinasi campuran bahan baku yang memiliki karbon atau nitrogen rasio sama dengan 10 sampai dengan 12. Dari hasil penelitian, telah diketahui bahwa terdapat 2 parameter penting dalam menentukan pemilihan bahan baku, yaitu faktor kelembaban bahan baku dan faktor karbon atau nitrogen ratio bahan baku. Perubahan-perubahan yang terjadi pada pengomposan. Hidrat arang atau selulosa, hemiselulosa, dan lain-lain diurai menjadi CO2 dan H2O atau CH4 dan H2. Zat putih telur diurai melalui amida-amida asam-asam amino menjadi amoniak atau NH3, C2O dan H2O. Sebagian unsur hara ada yang diikat oleh jasad renik dan sebagian lagi dalam keadaan bebas atau tidak terikat yang dapat tersedia bagi tanaman. Namun unsur hara yang terikat jasad renik ini kemudian akan kembali tersedia bagi tanaman ketika jasad renik tersebut mati. Ternyata unsur-unsur hara dari senyawa organik akan terbebas menjadi senyawa anorganik sehingga tersedia di dalam tanah bagi keperluan tanaman. Lemak dan lilin diurai menjadi CO2 dan air. Sekian, itulah materi pengomposan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.